PT KAI Daob 4 Semarang melakukan penertiban asetnya yang berada di Jalan Tawangsari, Semarang setelah proses hukum yang berjalan ditolak pihak pengadilan. Proses penertiban diwarnai ketegangan saat kuasa hukum penghuni rumah diusir oleh pihak kuasa hukum PT KAI Daob 4 Semarang. Penertiban dilakukan karena PT KAI mengklaim penghuni rumah tidak berhak menempati rumah yang menjadi aset PT KAI. Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap meringkus seorang pegawai negeri sipil Lapas Purwokerto setelah diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Polisi yang menggeledah kamar kos tersangka berhasil menemukan sabu-sabu siap edar seberat 20,93 gram, timbangan digital, dan bong alat hisap sabu yang juga untuk dijual di Lapas Purwokerto maupun diedarkan di wilayah Banyumas Raya. Udah siap semua ini? Proyek PLTU Indonesia Power Tanjung Emas Semarang Kamis sore kemarin terbakar, diduga karena salah satu pipa bahan bakar bocor. Polrestabes Semarang dan Polsek KP3 Tanjung Emas serta tim internal perusahaan listrik Indonesia Power terus melakukan penyelidikan dan investigasi penyebab kebakaran di Blok 3 tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pelaksanaan vaksinasi di salah satu rumah sakit di Grobogan. Selain memantau pelaksanaan vaksinasi, Ganjar juga melakukan pantauan layanan kapasitas ruang rawat pasien COVID-19 di Grobogan untuk mengantisipasi bila ada lonjakan pasien. Diinformasikan saat ini tim Satgas COVID Grobogan memiliki 5 rumah sakit rujukan untuk pasien COVID dengan menyediakan 310 ruang isolasi dan 305-nya sudah terisi. Pemerintah Kudus kini menggencarkan vaksinasi kepada warganya untuk menghambat virus COVID-19 dan varian barunya. Untuk memberi pelayanan kepada warga, tim Satgas COVID-19 Kudus jemput bola ke desa-desa. Pihak Pemkab menargetkan satu desa 100 dosis vaksin. Pemerintah Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan memiliki cara unik agar para lansia mengikuti vaksinasi COVID-19. Kepala Desa Ngembak melibatkan anggota Babin Kaptipmas dan Babinsa membuat program vaksinasi sembako lansia bagi lansia yang bersedia divaksin. Para lansia yang terdaftar menerima vaksin dijemput oleh pihak polisi dan TNI. Program ini dilakukan untuk menarik animo para lansia yang selama ini takut dan merasa tidak aman dengan vaksinasi. Aparat Polsek Sidoarjo Salatiga menggelar sosialisasi dan imbauan protokol kesehatan dengan berkeliling kampung menggunakan pengeras suara. COVID-19. Untuk itu diimbau kepada seluruh. Hal ini untuk menyadarkan warga pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di wilayah Kecamatan Sidoarjo terdapat 162 warga terpapar COVID-19 yang terbagi dalam 6 kelurahan. Sebanyak 220 personel BRIMOB dari Jawa Tengah, DIY hingga Mabes Polri dikerahkan untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 di Kudus. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kota hingga pelosok desa. Selain penyemprotan disinfektan, personel BRIMOB juga diupayakan untuk membantu razia justisi di Kudus agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Hingga saat ini tercatat 2.000-an lebih kasus aktif COVID-19. 1.168 isolasi mandiri, 470 isolasi terpusat dan sisanya dirawat di rumah sakit rujukan.